Baik, saya akan memulai sesi webinar pada pagi hari ini dengan tema yaitu menyusun desain yang efektif dengan UX Love dengan menggabungkan seni dan sains dalam pengalaman pengguna. Dengan memahami prinsip-prinsip desain UX untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aviana Yusita dari program studi independen program UI UX. Untuk slide pertama yaitu pengantar UX dan pentingnya UX Laws. UX atau User Experience adalah proses yang berfokus pada menciptakan produk yang menyediakan pengalaman bermakna dan bermanfaat bagi pengguna. Desain UX yang efektif adalah kunci untuk mencapai kepuasan pengguna dan meningkatkan konversi. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu UX adalah kombinasi desain visual, kegunaan, dan fungsionalitas. Poin kedua yaitu UX Laws adalah prinsip desain yang memandu desainer untuk membuat antarmuka yang lebih intuitif. Poin ketiga itu mengenai tujuan UX Law, yaitu meningkatkan pengalaman pengguna dengan cara yang efisien dan logis. Untuk slide selanjutnya yaitu apa itu UX Laws. UX Laws sendiri merupakan prinsip-prinsip berbasis penelitian yang memandu desainer dalam menciptakan antarmuka yang intuitif. Mereka membantu memahami cara berpikir dan berperilaku pengguna sehingga dapat menghasilkan desain yang efisien. Penerapan hukum ini penting untuk mengurangi kesalahan desain dan membuat proses desain lebih terarah. Lalu di sini terdapat prinsip dasar UX Laws dengan menggabungkan psikologi dan seni dalam desain. Ini berarti menggunakan pemahaman tentang bagaimana manusia memproses informasi visual untuk menciptakan antarmuka yang tidak hanya menarik, tetapi juga mudah digunakan. Dibagi menjadi 3 poin juga, di sini terdapat sisi pandang dari psikologi. Manusia dapat membantu memahami bagaimana pengguna merespon desain, lalu seni visual berfungsi untuk menarik perhatian dan menciptakan kesan yang menyenangkan, dan desain yang baik menggabungkan estetika dan fungsionalitas dari sebuah desain tersebut. Lalu di sini ada UX Law of Proximity, di mana UX Law of Proximity menyatakan bahwa elemen yang dekat satu sama lain akan dianggap sebagai bagian dari suatu kelompok. Prinsip ini penting dalam mengorganisir informasi di antarmuka agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Dengan mengelompokkan elemen terkait, kita dapat menciptakan pengalaman yang lebih terstruktur dan mengurangi kebingungan. Contohnya yaitu menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori seperti gambar di samping menunjukkan bahwa bagian-bagian dalam kategori sudah dipisahkan. Lalu selanjutnya terdapat Fitts Law. Fitts Law sendiri menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengakses suatu elemen antarmuka bergantung pada ukuran dan jaraknya. Semakin besar dan dekat sebuah target, semakin cepat pengguna dapat mengkliknya. Prinsip ini sering diterapkan dalam desain tombol dan elemen navigasi untuk memastikan elemen penting mudah diakses, terutama di perangkat mobile. Contohnya pada tombol CTA atau call to action yang besar dan jelas seperti gambar di samping, di sana terdapat icon telepon untuk menelpon driver, lalu terdapat icon lihat detail orderan untuk melihat detail orderan yang telah berjalan saat ini. Lalu selanjutnya terdapat Hicks Law, di mana Hicks Law menekankan bahwa semakin banyak pilihan yang diberikan kepada pengguna, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Ini berarti desain yang efektif harus menyederhanakan opsi, serta meminimalisir kerumitan dan memandu pengguna ke arah keputusan yang cepat. Prinsip ini sering diterapkan dalam menu navigasi atau formulir untuk mempercepat pengalaman pengguna. Contoh pada Hicks Law ini yaitu mengelompokkan informasi menjadi bagian yang lebih kecil dan spesifik seperti gambar di samping. Terdapat informasi mengenai detail pesanan, di mana informasi ini dikelompokkan ke bagian yang kecil yang lebih spesifik untuk diarahkan untuk add to cart atau buy now. Lalu terdapat Gestalt Principles, di mana menjelaskan bagaimana manusia mengorganisir dan memproses informasi visual berdasarkan pola yang dikenali. Prinsip seperti kemiripan,
kontinuitas dan penutupan membantu desainer menciptakan tata letak yang lebih mudah dipahami. Dengan menerapkan prinsip ini, desainer dapat menciptakan antarmuka yang lebih estetis dan fungsional. Contohnya yaitu menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti misalnya kategori make up, skincare, dan lain-lain. Lalu ada Miller's Law. Miller's Law sendiri menyatakan bahwa ingatan jangka pendek manusia hanya dapat menampung 7 hingga 2 item saja. Oleh karena itu, desain yang baik harus menyederhanakan informasi yang disajikan menggunakan chunking untuk mengelompokkan data yang banyak. Ini membantu pengguna memahami informasi tanpa merasa kewalahan. Contoh penggunaan chunking tersebut yaitu sesuai dengan gambar di samping, yaitu membagi informasi menjadi kelompok-kelompok kecil. Untuk gambar di samping menjelaskan bagaimana kelompok kecil dalam sebuah web film. Lalu selanjutnya yaitu Jacob's Law. Jacob's Law sendiri menyatakan bahwa pengguna lebih suka berinteraksi dengan antarmuka yang familiar. Dengan menerapkan pola desain yang sering digunakan, kita bisa membuat pengguna merasa nyaman dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari antarmuka baru. Konsistensi adalah kunci untuk membangun pengalaman pengguna yang mudah diakses. Contohnya seperti ikon standar seperti kaca pembesar untuk tombol search. Lalu selanjutnya ada Pareto Principles, 80-20 Rules, di mana dalam UX menyarankan fokus pada fitur yang memberikan dampak terbesar, sekitar 80% hasil biasanya berasal dari 20% usaha. Ini berarti desainer harus memprioritaskan elemen yang paling penting dan tidak membuang banyak waktu pada detail minor yang tidak berdampak signifikan. Contohnya yaitu fokus pada fitur utama yang sering digunakan. Lalu tes hukum UX dalam proyek desain. Untuk menguji tes hukum tersebut, kita dapat menggunakan A/B testing untuk pengujian pengguna dan membantu desainer memvalidasi pilihan desain mereka. Ini merupakan bagian penting dari proses sistem interaktif yang memungkinkan desainer untuk menyesuaikan dan memperbaiki antarmuka berdasarkan umpan balik nyata. A/B testing ini seperti metode vote dalam sebuah grup, di mana pengguna dapat memilih mana tampilan yang menurut pengguna tepat untuk dibandingkan dengan form selanjutnya. Lalu menggabungkan seni dan desain dalam desain UX. Desain UX yang baik harus menggabungkan elemen seni yang menarik dan prinsip sains yang logis. Desain yang estetis akan menarik perhatian, sedangkan elemen fungsional memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan mudah. Lalu terbagi menjadi 3 poin, yaitu seni, sains, dan tujuan. Seni sendiri menarik perhatian dan menciptakan kesan pertama yang baik. Sains mengarahkan interaksi dan perilaku pengguna, serta tujuan dari seni dan sains yaitu menemukan keseimbangan antara estetika dan fungsionalitas. Lalu terdapat kesalahan umum dalam penerapan UX Law sendiri, yaitu kesalahan umum dalam penerapan UX Law mencakup penggunaan informasi yang berlebihan, elemen yang tidak konsisten, dan desain yang terlalu rumit. Fokus pada kesederhanaan dan fungsionalitas adalah kunci untuk menghindari kesalahan ini. Di mana kesalahan ini seperti pengguna terlalu banyak warna, informasi yang berlebihan, dan kurangnya white space. Untuk solusinya sendiri yaitu menggunakan desain yang minimalis dan fokus pada elemen penting. Lalu untuk tipsnya, gunakan ruang putih dan desain yang sederhana untuk kenyamanan pengguna. Untuk kesimpulan pada webinar pagi hari ini, yaitu pentingnya UX Law dalam desain tidak bisa diabaikan karena mereka membantu membentuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, desainer dapat menciptakan antarmuka yang tidak hanya indah secara visual, tapi juga efisien dan intuitif. Pada akhirnya, desain yang baik adalah investasi dalam keberhasilan jangka panjang sebuah produk. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimanfaatkan. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan ke kolom komentar. Terima kasih.